Nama saya Eka Febriana. Saya Jasenia Kayla Putri. Saya Ivana Nabila. Kami merupakan mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini kami akan mewawancarai CEO dari PT Teleakses Solusindo. Kira-kira kita ngobrolin apa aja ya? Yuk simak videonya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk wawancara hari ini. Mau perkenalkan diri secara saya boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Febriana, Bapak bisa panggil saya Eka. Perkenalkan saya Kayla. Ya. Saya Ivana. Oke, jadi kami itu sudah dapat tugas dari dosen untuk bisa mewawancarai. Pertama itu boleh nggak Pak untuk secara singkat menjelaskan mengenai PT Teleakses dan posisi jabatan yang bertanggung. Oh iya, Teleakses nama panjangnya PT Teleakses Solusindo ya. Sebenarnya dulu kita maunya namanya Teleakses. Cuman waktu itu tahun 90 kan ini perusahaan dimulai tahun 94, 95 gitu lah ya. Tahun 95 itu nggak ada peraturan, waktu itu presidennya masih Pak Harto ya. Ada peraturan nggak boleh pakai nama asing gitu. Jadi akhirnya dari nama Teleakses kita pakai di Indonesia ini jadi Teleakses gitu loh. Itu sih. Apa kemudian kira-kira bidang bisnisnya gitu. Bidang bisnis Teleakses nih dari awal kita berminat dalam bidang software engineering atau rekayasa perangkat lunak, karena memang kebetulan saya dan teman-teman dulu yang memulai usaha ini adalah lulusan teknik informatika kan. Jadi kita mendirikan perusahaan ini untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah pada zaman itu tuh memang di zaman tahun 90-an ya, sebelum Pak Harto turun gitu, kan dia dan Pak Habibie itu waktu itu ngetop banget. Kalian mungkin belum pada lahir ya? Udah? Belum? Nah, kalau bapak-bapak ada kasih tahu. Nah, Pak Harto dan Pak Habibie itu dulu lagi terkenalnya lah ya. Dan waktu itu Pak Habibie benar-benar mencanangkan anak-anak muda Indonesia, waktu itu saya masih seperti kalian kan, harus mengembangkan teknologi. Itu berapi-api tuh Pak Habibie dulu ngomongnya tuh dengan semangat. Mungkin kalau kalian lihat di YouTube masih ada ya. Intinya anak Indonesia harus mengembangkan teknologi dan berbisnis dalam bidang teknologi gitu. Jadi kita waktu itu semangatnya ya ke sana gitu kan ya. Dulu belum ada tuh anak muda gabung parpol dan sebagainya gitu lah. Jadi kita waktu itu semuanya pengen mengembangkan teknologi gitu lah. Itu sih latar belakangnya Teleakses gitu. Kalau dari Bapak, jabatan Bapak sendiri saat ini? Oh iya, lupa ya. Saya karena dari awal saya mendirikan, ya memang sih ada beberapa teman-teman. Saya dari awal menjadi CEO-nya, mungkin kalau di Indonesia direktur utama ya, gitulah. Ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, terutama pada perusahaan Bapak sendiri? Penting banget sih ya menurut saya. Kepemimpinan itu kan sebenarnya memberi contoh ya kalau yang saya lihat. Nah kebetulan kalau di perusahaan kita, seperti tadi saya bilang, ini kan perusahaan software engineering yang memang yang saya lakukan adalah kebetulan saya sendiri adalah seorang software engineer gitu loh. Jadi dan tim saya yang di bawah sana maupun yang di atas kebanyakan juga engineer lah gitu. Jadi itu tadi saya bilang kemungkinan yang saya lakukan adalah memberikan contoh yang mudah-mudahan selama ini bisa saya lakukan, karena misalnya saya kasih perintah ke engineer, kita bisa kayak diskusi gitu loh, karena saya juga sama dengan mereka kan ya. Jadi istilahnya mereka bikin coding gitu, software, saya juga bikin coding, jadi kita bagi-bagi tugas gitu sih ya. Tapi ya menurut saya itu kan dari sudut pandang kita di sini ya. Menurut saya sih nggak harus selalu begitu ya. Ada juga CEO atau pemimpin yang berlatar belakang sales. Itu juga saya lihat cukup banyak ya, karena dia punya kekuatan di selling sehingga akhirnya dia bisa tampil memimpin perusahaan kan ya. Jadi kalau saya yang banyak jadi pemimpin satu, kalau di perusahaan engineering mungkin engineer ya, tapi kalau di perusahaan lain banyak juga sales, banyak juga dari latar belakang accounting misalnya, contoh ya, accounting dan manajemen seperti kalian lah. Karena kekuatan mereka kan adalah mereka tahu misalnya kondisi keuangan perusahaan dan sebagainya. Itu sih kalau saya melihatnya kepemimpinan. Ada lagi Pak, menurut Bapak bagaimana gaya kepemimpinan yang Bapak terapkan di dalam perusahaan Pak? Kan kayak ada otoriter kan lebih kayak sendiri-sendiri gitu Pak. Di setiap ada masalah mungkin Bapak lebih memilih untuk
menghadapinya sendiri tanpa kontribusi dari karyawan. Ada juga demokratis kan lebih yang mengajak karyawan untuk bisa berdiskusi bareng-bareng. Lalu ada transformasional itu mungkin bisa mengajak atau mengajari karyawannya ketika sedang mengalami masalah dalam melakukan proyek. Atau transaksional, mungkin dari profesional ini lebih kayak memberikan punishment bagi karyawan yang memiliki kinerja yang bagus gitu Pak. Kira-kira Bapak tipe yang mana nih? Saya lebih senang yang mengajarkan ya. Saya merasa saya lebih cocok tipe yang mengajarkan. Ya, itu tadi sih karena bidang kita di sini kan software engineer ya. Ya artinya kebetulan karena saya maksudnya kan timnya nih banyak, makin lama nih tim saya makin banyak anak muda gitu loh. Jadi ya saya jadi paling senior gitu kan di sini. Nah jadi saya bisa sharing pengalaman dengan mereka. Kita tiap hari biasanya ada meeting walaupun seringnya lewat Zoom. Enaknya di bidang IT ini kita nggak perlu ada di tempat kan, dari mana saja. Bahkan kita juga punya engineer yang ada di daerah-daerah gitu loh. Dan anak daerah itu terpintar gitu loh. Nah jadi tiap pagi kita meeting tuh biasanya saya tanya masalahnya apa, nanti saya sharing apa yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, itulah. Jadi mungkin kalau saya menjawabnya saya lebih cocok yang sifatnya mengajarkan tadi ya gitu. Oke, jadi dari gaya pemimpinannya tadi Pak, saya mau nanya strategi apa yang Bapak terapkan ketika memimpin anggota atau karyawan di PT ini? Strategi yang saya terapkan ya pertama tadi saya harus memberikan contoh ya. Jadi artinya gini, saya misalnya menyuruh kamu bikin program begini, tapi saya sendiri nggak ngerti program itu gimana. Saya merasanya tuh susah ya. Tapi ini pendapat saya, seperti saya bilang tadi belum tentu 100% benar karena ada juga di perusahaan lain pemimpinnya sales, dia nggak ngerti mengenai produk, tapi dia jago jualan bisa aja gitu ya maksud saya. Tapi kalau di saya di sini, saya tadi pertama memberikan contoh. Nah kedua kemudian kita saya berusaha kalau staff saya punya masalah saya berusaha sharing gitu kan ya berdasarkan pengalaman saya. Nah saya melihatnya mungkin kekuatan yang saya punya mudah-mudahan di sana gitu maksudnya karena anak muda kan makin banyak anak muda nih generasi kalian nih juga pada jadi engineer jago-jago gitu ya. Tapi mungkin saya menang di pengalaman, saya bisa sharing ke mereka gitulah kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja tim dan kerjasama tim dalam sebuah perusahaan? Oh sangat ya menurut saya itu tadi ya kalau saya lihat kita harus benar-benar paham masalah yang dihadapi tim kita gitu ya. Kalau misalnya saya engineer, saya mudah-mudahan jadi saya bisa paham kan engineer ini masalahnya apa sih dan bagaimana. Kadang-kadang bahkan saya bisa bantu mereka. Kalau saya lihat mereka lama, saya mungkin punya cara lebih cepatnya gitu kan. Sehingga saya kadang-kadang saya suka tukeran code gitu dengan tim saya kan, pakai code saya aja deh nih, mungkin lebih cepat gitu misalnya. Seperti hari ini kita lagi ada kerjaannya, tadi pagi saya kasih code ke tim saya kan, jadi deh mungkin pakai code saya aja bisa lebih cepat gitu. Jadi kita bisa share. Tapi kadang-kadang saya juga bisa nanya, kamu punya code yang udah lebih jalan, kita kasih aja ke saya sini gitu loh. Nah, maksudnya seperti itu sih. Jadi menurut saya harus itu tadi ya intinya adalah sharing dan menjadi manajer tuh harus paham apa yang dikerjain anak buahnya gitu loh. Untuk yang selanjutnya, di perusahaan kan tentunya ada tantangan kita sendiri yang biasanya dihadapi oleh seorang pemimpin. Boleh tahu nggak tantangan yang biasanya Bapak hadapi? Tantangan yang dihadapi, waduh kalau tantangan sih pasti banyak ya. Ya kan ya, tantangan yang dihadapi misalnya apa ya, ya tentunya kalau di negara kita ini satu tantangan yang kita hadapi, misalnya ya waktu saya mulai berbisnis dulu, waktu itu pemerintah Orde Baru banyak memberikan sektor teknologi kepada swasta. Maksud saya gini loh, zaman dulu itu telekomunikasi itu punyanya asing. Misalnya Satelindo, kalian mungkin nggak pernah dengar namanya itu ya. Satelindo itu punyanya Jerman ya. Terus Asia mungkin kalian pernah dengar sedikit, tapi sekarang bertutup itu. Awal-awalnya itu punya Belanda gitu ya. Jadi banyak karena waktu itu Pak Harto kan berpikir rakyat harus punya telekomunikasi supaya cepat, yang punya duit banyak orang asing kan. Jadi dia buka, ini ayo silakan main di sini gitu kan. Kalau saya ngelihatnya orang asing itu terus terang dengan agak sedih saya bilang budayanya lebih bagus ya. Mereka lebih fair. Jadi kita jualan ke orang asing itu, kita deal dengan orang asing itu mereka fair. Dalam artian
keras dalam hal misalnya produk kamu apa, terangin, buktikan, keras dalam hal itu, tapi nggak ada macam-macamnya lagi gitu ya. Nah kalau kita deal dengan orang kita gitu ya, banyak lobbynya lah, harus ini gitu lah ya. Itu saya ingat itu salah satu tantangan ya yang dihadapi oleh, menurut saya sih bukan saya doang, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Nah itu yang hal seperti itu, selain juga tantangan-tantangan yang lain, tapi menurut saya sih tantangan yang paling berat itu gitu ya. Karena kalau tantangan ke internal tim sih ada, tapi semua bisa diselesaikan ya. Pada prinsipnya sih anak-anak muda yang jadi tim saya ini kan sama seperti kalian ya, pengen maju, pengen kerja ya. Kalau kita senang sama kerjaan kita, pasti kita happy kerja, jadi tidak ada masalah. Orang Indonesia itu menurut saya pinter, rajin. Saya kagum nih, saya punya engineer di Jember, itu jago banget gitu loh. Saya nggak pernah ketemu dia, tiap hari hanya lewat Zoom aja. Tapi jago hari menurut saya anak muda nih hebat gitu loh, dia kerja di Jember, kata Jember hebat gitu ya. Gimana lagi di Jakarta kayak kalian, jelas lebih hebat lagi gitu kan. Jadi menurut saya sih hebat gitu loh. Tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Tenaga kerja nih kita punya banyak anak muda seperti kalian yang hebat-hebat, ambisius, pengen maju, pengen kerja gitu ya. Ya hambatannya menurut saya lebih kepada environment policy-nya tadi sih yang lebih banyak. Kalau menurut saya sih ya. Kalau kepada sumber daya manusia dan timnya sih nggak banyak deal. Kalau ada masalah kita ajak ngomong. Saya selalu bilang ke mereka gini loh, misalnya kita lagi ada kerjaan seperti sekarang, misalnya di sebuah bank gitu ya, ada kerjaan. Kalau kita selesaikan, mereka bayar, uangnya buat kita semua, saya bilang, ya kan? Dan tentunya orang mau bekerja gitu kan ya. Tinggal environment-nya ini, policy-nya ini kan ya. Jadi yang dari sisi makronya menurut saya tantangannya gitu loh. Tadi kan Bapak juga menyebutin banyak banget tantangan dalam selama menjabat di Bapak. Gimana sih Pak solusi atau langkah-langkah yang Bapak lakukan ke setiap melakukan setiap tantangan itu Pak? Saya seperti bilang ya, tantangan terbesar kita kan adalah makro. Kalau menurut saya ya, mungkin beda perusahaan beda lagi. Di pandangan saya di Indonesia ini bisnis, yang paling besar tantangannya adalah makro, lingkungan. Saya nggak melihat tuh tantangannya dari sumber daya manusia, tenaga kerja. Terus tenaga kerja Indonesia ini banyak anak mudanya hebat. Kadang-kadang politisi kita ngomong Indonesia emas apa karena tenaga kerja muda kita banyak. Itu menurut saya benar. Kita punya semuanya gitu ya. Tinggal makronya ini kan tantangan balik lagi tadi. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Nah, kita di kantor ini saya selalu ngomong karena memang kondisi makro kita masih ada tantangan gitu ya. Nah, menurut saya peluang masih ada di dunia swasta gitu loh. Jadi artinya menjawab pertanyaan Mbak tadi, yang kita lakukan kita selalu berusaha mencari uang lebih banyak ke sektor swasta gitu loh. Karena kita percaya sektor swasta ini adalah solusi. Pertanyaannya cukup sampai situ aja. Oke. Jawabannya keren banget Pak.